warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ajidna talwatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, muliakan dan al-mukarramun, Bapak dan Guru, Bapak Kepala Desa, Bapak Kawin, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, Bapak Imam Tiang, Bapak Haji, singkatnya hadirin hadirat pengantar jenazah yang termuliakan, wabil khusus rekan-rekan barisan Hizbullah yang alhamdulillah menyempatkan dirinya hadir pada sore menjelang malam niki. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan menjadi sebab musabab nantinya dia dengan pelungguh semua istiqomah, dan mudah-mudahan menjadi sebab musabab nanti kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin pengantar jenazah yang kami muliakan, pertama tentunya yang atas nama wakil daripada rekan-rekan barisan Hizbullah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan salah satu hiburan berupa doa kepada keluarga dan doa untuk almarhumah. Mudah-mudahan semuanya niki dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan dan pelungguh istiqomah di jalan melegakan kebaikan, dan mudah-mudahan nanti menjadi sebab musabab kebahagiaan dan pelungguh dunia akhirat. Mudah-mudahan dan pelungguh istiqomah. Kedua, di atas nama wakil keluarga tentu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, atas bantuan wabil khusus keluarga tiang searak lek deliki. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Kemudian ada arak khilaf salah almarhumah, kenaman beliau niki seperti yang pelungguh manusia biasa. Mungkin di dalam kehidupan arak saget tentang salah, tutur kata, bahasa, tingkah laku dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, supaya beliau mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Oleh karena itu, anden arak khilaf salah sila barang-barang maafan nggih. Sehingga beliau niki masya-Allah diberikan umur yang panjang. Wah ngonek lek dunia niki otomatis di dalam kehidupan niki luwe entan mungkin sang arak khilaf salah lagu mudah-mudahan den arak nggih. Nah oleh handen arak sila barang-barang maafan nindik nabai arak sangkut paut masalah kebencian dan lain sebagainya nggih. Ada sak salah-salah menghadap dasida Allah, begitu pun insyaallah yang pelungguh yang memaafkan akan diberikan maghfirah insyaallah dan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah hutang pihutang wal niki adalah urusan keluarga makin nggih, sehingga almarhumah beliau hendak tahu tulak lek dunia untuk menyelesaikan perkara dunia. Makin beliau berada di alam barzah, maka oleh karena itu urusan yang pelungguh sebagai hamba Allah sak masih hidup terutama bijajari nggih yang arak sangkut paut masalah hutang pihutang secara agama, secara fikih ndak tahiwalahan nggih. Ada yang pelungguh sebagai keluarga khusus bijajari niki untuk menyelesaikan anden arak. Aku anden arak hutang janji jak sila barang-barang maafan ada anden arak nggih sampai sempat sangat almarhumah sehingga kesibukan kena lupa dan lain sebagainya nggih. Dan yang terakhir nah niki sak paling sen harapang makin nggih, si paling harapang makin niki adalah doa istighfar dengan sedekah. Doa istighfar kanca sedekah wabil khusus oleh bijajari keluarga dekat semeton dan selapuan nggih. Ya sen harapang makin sehingga walaupun beliau niki wah denarak lek dunia masih mengharapkan kecuali di negeri akhirat. Di negeri akhirat lemak je tinggal tang pelungguh sila mempertanggungjawabkan amal ibadah kesalahan suatu gawe apa dia atau terima niki kesalahan kebagusan niki nggih. Namun makin ja insyaallah baun arak bantuan nggih. Masih tahu terbantu si keluarga, semeton jari, tetangga, kerabat dan umat Islam nggih. Baun terbantu si
doa tiang pelungguh. Saya ngak searan harus teyakinin bahwa di dalam kubur niki anda arak siksaan, arak fitnah pertanyaan dan lain arak penyesalan dan lain sebagainya. Ia pun sangat sin harapan makin gih doa tiang pelungguh, sedekah tiang pelungguh, kemudian istighfar dan lain sebagainya. Karena itulah kewajiban tiang pelungguh sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai tetangga. Ada nanti ini hadiah-hadiahan keluarga tiang pelungguh. Tapi insya Allah terutama tiang pelungguh sebagai barisan tetap berdoa. Kena oleh jami'il ulama il amilin wal awliya il arifin wal walidina wal masyayikh wal nahdhiyin wal nahdiyat. Nah, insyaallah setiap yang berpegang teguh pada organisasi selatan insyaallah tetap mau doa bilang waktu. Sehingga kita sebagai dengan NW kan warga NW selalu untuk berdoa, untuk baca Fatihah terus, berarti seolah-olah bilang waktu selima waktu ini tetap sebaca Fatihah. Dekman baris dengan berhizib, dekman kematian marani waktu baru pasti insya Allah tetap mau niki bacaan Fatihah yang pelungguh sebagai hamba Allah. Wabil khusus alhamdulillah dia berpegang teguh kepada guru besar kita. Mudah-mudahan semuanya diterima. Tapi biar bagaimanapun, seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala seorang kubur niki sering dan pelungguh dicerita niki kakala Sayyidina Utsman dicerita surga neraka biasa doa lagu pas di atas kubur beliau meneteskan air mata. Coba bayangkan lagu sikit-sikit ni ingat ndak bayar nangis ni loh. Beliau jenuh meneteskan air mata deh, termasuk dia mengendah jari ini laku aja tak meneteskan air mata. Padahal beliau dicerita neraka dahsyatnya, dicerita bagaimana kenikmatan surga dan cara respon lalu pada terepos nampak di atas kubur, ranjang di atas kubur dia meneteskan air mata. Karena beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mun selamat di alam kubur, maka selamatlah negeri akhirat." Makin murah urusan di dalam kubur, semakin murah lemah insya Allah di negeri akhirat. Ia mempesan beliau di dalam kitab Tambil Ghafilin oleh seorang ulama, "Man arada ayyan jua min azabil qabri, fa'alaihi arba'ata asya." Saya ingin selamat oleh fitnah kubur, selamat oleh azab kubur, paling tidak ada terjaga sembahyang selima waktu paling utama. Lalu kadang-kadang kita berpikir termasuk yang sering dan tertebak. Tuan guru mutlak mantu tuluk Fatihah bila sembahyang, masih mabuk bangkit tembak motor mati. Anda ambil tuluk Fatihah bila sembahyang pada jemaah dulu. Bila tuluk Fatihah bila sembahyang, yang ini dengan masyarakat ini. Tuan guru meneman tahu tuluk Fatihah bila sembahyang dia, tembak mati mampu doang bangkit, Ini kan senyata nih bangkit nih. Apa ini seminggu kalau selesai. Belum diambil terus. Mampu bangkit ya nanti. Lagu terang tahu berbahasa doang, lagu den tahu amalan kadang-kadang nggih. Dengan sak meniki. Ya ini ada mendek ketahuan huruf sepaling sempurna di Quran tuang guru. Ndek nyadu-nyadu nih Malik. Ketelu mana dek ketahu sebenarnya sah huruf di dalam sembahyang no bengen sah aja dek yakin aku je sembahyang mo ni Malik ana apa dia jawab kira-kira lagu enggak tentang berjawab dia nggih ketuan men ni aneh be tetulu anane Fatihah sembahyang sak be tetulu Fatihah danane apa ni Fatihah juluk pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang ada di alam semesta niki hanya milik Allah. Saya terpuji. Apa sih temuji kira-kira julu? Nae, ima, tian atau lain atau bewih di bahasa kasar. Mulut kita berarti ia tahu pertama kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Be tahu tolek bewih sehingga ia si temuji. Dia kanggo bertika dua nyumpak. Lagu ni berdesumpak batur. Dalam doang pengajian lagu kadu dan nyumpak.
Kadu ente sebut sak lengai-lengai. Mun tentu kaji tahun tulu Al-Fatihah kadu bagus-bagus. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ya tut kadu baca Quran, ya tut kadu baca hadis. Aduh tiaja Quran, tiaja lendong tuang guru. Ni li awak tu Quran huruf selapuan. Nah, betul. Lagunya tahu kena menu doang. Baca Quran dan wah. Baik kira-kira pada macam hebat pengajian tahu jengke. Ya tahu no. Mutmili. No. Ya bon karena ya bon bahasan ya ucapan itu adalah syariat. Ya pada abode menemati betul tiket terus pertama. Di otak ada seteguk pendirian penuh menurut niat kan tak nenda. Lagu ada tahu kadu dulu. Kemudian ayat yang kedua apa nih kira-kira? Ar-Rahman. Alhamdulillah. Orang tua ni masalah. Aku ada tahu jawab, ada susah dengan dia kurang-kurang. Ombe tahu dia ini iman, tahu iman itu ada yang bersifat Rahman Rahim. Mereka bersifat Rahman Rahim. Ada yang terjadi dengan pemurah, ada yang tahu kasih sayang untuk dengar. Ini digirang untuk batur, ini digirang sakit batur. Siapa sakit batur iman. Apa sih bersedekah biasa iman. Apa sih kasih sayang dengan lain iman. Nah yang iman ini ada yang tahu kasih sayang Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ada yang teguh kuat dia tahan. Nah yang mati yang bertingkat ke tengah terus. Kira kali penuh. Ya ini lagu ada terserah. Dong cerita dia kan. Ini sebelum lalu. No. Ada pengajian batu dengan menu-menu wah. Coba ngaji tuh. Ya dong pendait penuh. Ya wah. Terus Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Oh iya, ya searah Maliki Yaumiddin Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, Allah yang merajai. Nah ya tok naik penuh ya bertikat terus bawa. Kira telepon terus. Lalu ada yang tokoh mendengar naik kamu dan menguasai. Karena tahu motor balik terus. Ada selempak tentang pelampak, seolah tentang pelampak, bagus tentang pelampak. Ada yang bagus dan jauh. Lagunya tahun doang. Lu. Lagu kadang-kadang di amalan ini. Ini cara ini. Ini cara amalan. Nah ya pun Allah Subhanahu wa taala membagi sholat itu menjadi dua. 3 untuk hambaku, 3 untuk aku. Bagi dari keluh 3 untuk diriku, 3 untuk hambaku. Nah ya tugas kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah tempat yang pelungguh menyembah, hanya Allah tempat yang pelungguh minta pertolongan. Saya bersarannya ya bon menurutnya. Lepas wah sama dalam kubur terbuka terus. Terbuka nanti. Terbuka. Oh menurut dengan ahli manu, lepas semua terbuka di lapang menjawab terus. Lagu mendidik kokoh kuat bertahan di dunia terus baik kira-kira. Dan itu syariat deparan. Ada syariat yang dipilih doang tahun ini. Bicara tamat dalam hati, ditambah dalam roh. Mungkin mahania gitu kan. Bagus doang menurut yang lagu ada yang tahu jauh tinggi. Begitu. Ada yang tahu jauh di menurut dengan seahli menija dia mau kenal syariat nabi tahu, syariat mulai apa tahu, sementara hakikat mulai roh. Ya tahu nu, dengan roh ini rasa apa begitu tahu hirap segala-galanya. Adanya roh, ya buat kita lo mau pahami semua ini barulah makrifat. Lalu harus tamalan dulu. Jangan sekedar temen doang, tahu ngaji doang buat dia beramal dia berumbe kira-kira para jamaah. Karena yang akan menyelamatkan kita sebab musabab yang berungguh mendapatkan ridho dari Allah melalui amal kebaikan. Dia tahu bahwa ridho Allah Taala ini lagu tetap keserupa bil khusus sembahyang lima waktu. Ya bukan man arada ajyan dua min azabil qabri fa alaihi di antaranya adalah yuhafizu ayyuhafizu salawat. Ada dijaga sembahyang 5 waktu.
Kemudian bersuruh sembahyang waktu, saya ingat ia pertama lewat ketuaan sudah Allah. Hafidhu ala salawat, peliharalah sembahyang. Berarti kena jamak kadu niki berarti sembahyang salimawat waktu dulu. Ini tinggalan niki mau terberajah selain lain juruk lagu mentua berajah juruk terjaga sembahyang selima waktu niki dengan penuh keikhlasan mengharapkan juga Allah Subhanahu wa taala masa niki Allah Subhanahu wa taala ya berurusan. Yang penting ini terbaik tinggalan sembahyang selima waktu niki. Namun tahu jawab di masanya insyaallah mabuk bangke cuma perasa kita mabuk doang mana mabuk doang balik aitan artinya apa nanti katalah kembali kepada Allah dia sebab harum bagikan minyak kasturi lagu aden tahu amalan ya bongkana dengan ahli hakikat apa ni antara ucapan kanca ati dengan kanggo kisah apa aja unin ucapan ada dia unin aten rendah. Namun dengan sak lain ucapan kanca lain aten ja layan lebih bahaya. Ucapan jak meni aten jak lain. Ada sedikit dia mau kena perlu antara bersyariat dengan syarifah ada sedikit ucapan kanca perbuatan. Ada ia wanita ia untuk tegak di sanalah akan merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki pertama nah lagu nu tahu terusan lagu ya wahai kahana. Mudah-mudahan arah manfaat. Yang penting rajin sembahyang kan insyaallah. Nah bidong enggak sesuruh ke pertama nu entah terdidik dijajarin tak perlu bahasa dengan bagus pertama sembahyang muru auladakum bil shalah. Lu umur kira 7 tahun oleh disuruh terdidik dijajarin tak perlu nu lagu ini dijajarin ben itu doang dengan waktu 7 tahun baru tahun dan wah boyak wah sembahyang atau enggak iman kena wah main layang-layang main TikTok main apa namanya ben dan wah boyak main HP dan wah sembahyang anak dan wah kena menu padahal perintah si Nabi dengan umur 7 tahun aja sembahyang artinya dia tak ada kalau tinggal apa anak sembahyang in kena, in salah, in wahudu atau tidak terserah. Yang penting kita nak nyuruh sembah. Nah lemak dengan umur tajam sekedi-kedi, umur baru tahun, umur siwa tahun, umur 10 tahun. Lagu mana umur 10 tahun dia mas sembahyang, kanggon terpecut. Dia kangen lalu aja bijam nung. Ini dia pecutan kulit nak terus. Lalu ngenjen lagu subur. Takut. Lagu lemak mau dipacu bijajarin saya rugi. Saya rugi menipacu. Tidak kelelah dibenceng kira wah pisang biaya, kira pisang beliang pempas, bila pisang beliang pakaian, kira pisang belanja sampai tamat kuliah. Ngaji dan kau, sembahyang dan kau, saya paling rugi sila. Ada pikiran kan? Ya betul si Nabi ajang dulu sembahyang umur 7 tahun. Dengan umur 10 tahun dia beli sembahyang. Kanggon tempuk ngadi-ngadi lagu kanggon tempuk lagu nindek sak bahaya dijagur tadi dijajari menpengas gigi itu gerembing kalau dendam lemak gara-gara apa ini ditangguh sedengannya ini kalau dendam tipe hati empuk tahu tidak berbahaya jadi pelajaran dia perlu didik mulai umur sekian dari lemak dengan dewasa biasa dalam sembahyang nah ia perlu didik salah satu Nabi cara terkadang ini adalah didik pertama dengan cara sembahyang baru setelah itu untuk ilmu dengan sebagainya. Nah mari terakhir kita bacakan Fatihah membacakan atas nama wakil keluarga mengundang keluarga yang dekat saat ini untuk zikir malam pertama sampai 9 malamnya. Mudah-mudahan semua doa, bacaan Quran, tahmid, tasbih, tahmid dan sebagainya mudah-mudahan menjadi sebab musabab nanti almarhumah mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala berhisab. Dan kemarin kita baca Fatihah sekali semua yang dimakamkan tempat ini guru-guru kita dan semua anggota yang telah meninggal dunia wabil khusus hari ini dan yang telah meninggal dunia dari awal mudah-mudahan semuanya mendapatkan maghfirah ampunan dan surga Allah taala di masa segala amal ibadahnya ditinggikan derajatnya mudah-mudahan dimasukkan
dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berhisab, wabil husnul syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bisirrul Fatihah. Sekian Allahul wa syukur hadilah sabar rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.